lainnya yang ada di sekitar UIN ataupun juga di wilayah Indonesia yang lainnya, para alumni dan juga para calon alumni atau juga mungkin siswa-siswi SMA ya, jenjang sekolah menengah atau madrasah aliyah yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita diberi kesempatan untuk berbagi informasi dan berbagi wawasan ya terkait dengan pendidikan di Arab Saudi dalam hal aksesnya, termasuk akses beasiswa, dan saya kira ini adalah informasi yang perlu sama-sama kita dalami ya, sehingga jika informasinya sudah lengkap, kita tinggal memilih dari pilihan-pilihan yang tersedia ya. Sungguhnya sangat banyak ya yang bisa kita pilih dalam kehidupan kita, baik itu sebagai mahasiswa, siswa, dosen ataupun aktivis yang lainnya. Termasuk di antara itu semua adalah ke Saudi Arabia ya, in case bukan untuk ibadah untuk haji dan bukan untuk ibadah umroh, tetapi dia termasuk dari bagian itu. Maka saya tidak akan menyampaikan bagaimana cara ibadah haji dan umroh pada pertemuan ini ya, karena itu bagiannya lain. Tapi saya akan menyampaikan bagaimana kita sampai ke Saudi Arabia melalui skema yang lain ya, yaitu sebagai mahasiswa di salah satu universitas Arab Saudi, yang setelah itu juga tentunya akan ada kesempatan bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ya. Ini saya sampaikan di awal supaya kita bisa dapat pepatah sekali sekali mendayung gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pulau terlampaui. Nah, gitulah mungkin ya. Nah, itu ya. Jadi kalau itu salah satu yang bisa didapat selain studi, dan juga ada dapat kesempatan beribadah yang hanya bisa dilakukan di Saudi Arabia karena kiblatnya cuma ada di situ ya, di Makkah Al-Mukarramah. Baik, kita akan mulai ya. Saya akan memulai dengan menyampaikan beberapa slide ya. Oke, sudah tampak ya? Oke, ya. Baik, tema kita ya berada di dalam topik besar Vision 2030 dan akses pendidikan di Arab Saudi ya. Ini adalah judul yang menghimpun ya bagaimana visi Saudi Arabia di dalam meningkatkan pendidikannya, termasuk di dalamnya adalah mengafirmasi international student ke kampus-kampus yang tersedia di Arab Saudi ya, sehingga akses yang bisa dimasuki oleh international student itu semakin banyak ya. Saya akan menampilkan peta Saudi Arabia ya. Saya tidak yakin ya peserta di sini kalau saya minta menyebutkan 5 kota di Saudi Arabia, Mbak Lubna bisa menyebutkan berapa kota, Mbak Lubna? Mbak Lubna bisa berapa kota? Sebelum ini, coba Mbak Lubna tebak-tebakan dulu, Mbak Lubna. Mbak Lubna sebutkan 5 kota yang ada di Saudi Arabia. Makkah, Madinah, Al-Ula. Mana ya? Ya. Oh, ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Jawabannya kurang tepat. Kurang tepat. Ya, itu hanya tempat-tempat yang ada di
Saudi Arabia, tapi bukan menunjukkan kota besar. Ya, itu semuanya terkait dengan haji. Ya, artinya masyarakat kita itu ya paling tidak baru bisa menyebutkan kota suci dan orang tempat melaksanakan ibadah haji. Nah, itu kan. Nah, padahal Saudi Arabia itu adalah negara yang luas, dan pada setiap provinsi yang ada di Saudi Arabia itu ada universitas negeri. Nah, ini Saudi Arabia ya. Ini di sebelah utara berbatasan dengan Irak ya, Kiblat Timur ya, ya ini. Ya, kemudian batasan dengan Kuwait ya, kemudian juga batasan dengan Oman, dengan Yaman, batasan dengan Mesir ya, dengan Yordan, dengan Syria dan seterusnya. Ini Saudi Arabia ya. Nah, ini kota-kotanya ya. Jadi kota-kotanya yang besar ini saya sebut yang paling populer di sini ada Madinah ya, Al-Madinah itu di sini. Kemudian di sini ada Makkah, kemudian ada Taif ya. Kemudian ada Abha, ini saya sebut kota besar. Ada Jizan, itu kota besar. Najran, itu juga kota besar. Ada Al-Kharaj, kota besar. Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, di mana saya tinggal hari ini. Kemudian ada Unaiza, kota besar. Buraidah, kota besar. Jubbah, kota besar. Ada Sakaka, kota besar. Ada Ar'ar, kota besar. Turaif, kota besar. Hafar al-Batin, itu juga kota besar. Al-Jubail, kota besar. Ad-Dammam, kota besar. Al-Hufuf, itu juga kota besar, dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali. Nah, dan itu asing-asing saya kira ya. Nah, artinya apa ya? Artinya ya, untuk sampai ke Saudi Arabia itu kita tidak hanya terbatas harus mulainya itu tidak terbatas harus mulai dari Makkah atau Madinah. Bisa mulai dari kota-kota yang tadi itu, tapi nanti pasti akan sampai kepada Madinah dan Makkah yang merupakan kota suci. Nah, itu nah disinilah ya kemudian peran akses pendidikan itu bisa bermain. Karena akses pendidikan itu ya kita bisa menginjakkan kaki di Saudi Arabia dari kota-kota selain kota suci, tapi pada saatnya kita bisa ke kota suci. Saya tinggal di Riyadh ya, 800 km lebih dari Madinah, hampir 1000 km lebih dari Makkah. Ya. Nah, dari Makkah ini, dari Riyadh ke Makkah ini itu hampir 1000 km. Kalau ke Madinah ya di sini hampir 800, kurang lebih 800 km ya. Tapi itu sudah dekat. Ya, setiap weekend kalau mau itu bisa ke Makkah. Setiap weekend loh ya, bukan setiap bulan. Setiap weekend. Itu pun weekend karena kita kerja. Kalau misalnya nggak kerja setiap hari, atau tinggal aja di situ kalau memang kita nggak kerja. Nah itu jadi sudah sangat mudah gitu ya. Nah ini, oke. Sekarang kita ingin melihat ya Saudi Vision 2030 itu apa ya sebenarnya ya. Nah, ini bisa kita lihat di paragraf yang kedua. Vision 2030, Vision 2030 is a blueprint that is diversifying the economy, empowering citizens, creating a vibrant environment for both local and international investor, and establishing Saudi Arabia as global leader ya. Jadi Vision 2030 itu sebuah blueprint ya yang di-launching pada tahun 2016 ya, yang isinya itu adalah melakukan diversifikasi ekonomi, itu yang pertama. Kemudian empowering citizen, yang memberdayakan masyarakat. Jadi SDM Saudi Arabia itu diberdayakan. Kemudian juga menumbuhkan masyarakat yang maju dan bergerak, kemudian juga mengundang para investor baik lokal ataupun internasional, dan menjadikan Saudi Arabia sebagai global leader. Jadi ini visi 2030 yang sekarang masuk kepada fase
ketiga ya. Jadi kalau kita lihat di bawahnya bahwa ada 3 fase dari Vision 2030. Yang pertama itu adalah the first phase, set the foundation, itu dasar-dasarnya. Yang kedua itu adalah akselerasi upaya, providing an enhanced focus and strategies ya. Bagaimana juga ada peningkatan ya investasi dan sektor-sektor kunci ya di dalam pemerintahan untuk menjadikan Saudi Arabia sebagai negara yang kuat. Nah, yang ketiga yaitu pas hari ini itu adalah the third phase will focus on sustaining the transformation ya. Jadi fase yang ketiga itu adalah dimulai pada tahun 2026 sampai 2030. Ini sudah fase yang terakhir. Makanya kita saksikan ya di sini di Saudi Arabia itu hari ini itu sudah banyak sekali ya transformasi, perubahan-perubahan, pembaruan-pembaruan, modernisasi yang sangat masif ya. Kawasan-kawasan kumuh itu diruntuhkan, diganti dengan hotel-hotel, dengan tempat-tempat fasilitas masyarakat yang lebih besar. Nah itu dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya bisa kita lihat bahwa Vision 2030 itu jadi fokusnya yaitu ada pada 3. Yang pertama vibrant society, yaitu masyarakat yang bergerak ya. Jadi masyarakat yang tidak diam, dia harus mobile ya. Vision 2030 is creating a vibrant society in which all citizens can thrive and pursue their passion. Ya, jadi yang memberi kesempatan kepada Saudi Arabia ya untuk beraktivitas ya, untuk bekerja sesuai dengan passionnya. Jadi kalau mungkin ya teman-teman itu melihat di medsos di Saudi Arabia, orang sekarang perempuan boleh menyetir, benar sekali. Sekarang tidak ada larangan, bahkan bisa sendiri. Tapi itu meningkatkan penjualan mobil. Karena dulu karena perempuan tidak boleh menyetir, satu rumah satu mobil. Sekarang satu rumah bisa 5 mobil karena di situ ada perempuan dewasa 4 sama satu laki-laki dewasa misalnya. Maka dia akan ada 5 mobil di rumah itu. Nah ini ya, jadi sektor-sektor kesehatan, pendidikan, engineering dan sebagainya itu sudah banyak ditempati oleh orang-orang Saudi. Artinya banyak itu terjadi lompatan, terjadi lonjakan yang signifikan ya di dalam aktivitas masyarakat Saudi Arabia di semua sektor kehidupan. Nah, yang kedua thriving economy, yaitu menjadikan ekonomi Saudi Arabia itu sebagai ekonomi yang maju ya. Jadi kalau kita lihat ya, Saudi Arabia ini negara yang sangat kuat ya ekonominya, karena mereka selain mempunyai sumber daya alam yang kuat ya, yaitu minyak, tetapi juga mereka juga mempunyai pendapatan asli negara yang sudah jelas ya, seperti dari kegiatan wisata religi ya, kayak katakanlah itu ibadah haji dan umroh dari seluruh dunia ya, di samping juga potensi-potensi yang lainnya. Nah, pendidikan juga menjadi bagian yang paling penting, yaitu adanya investing in education to prepare for the job and the future. Jadi ada investasi pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu ya sekarang juga menjadi sektor yang banyak diminati oleh para investor ya, sehingga pendidikan di Saudi Arabia itu maju ya, dikenal dengan program Al-Istithmar fi Tarbiyah atau investment in education. Kemudian yang ketiga itu adalah an ambitious nation, yaitu menjadikan Saudi Arabia sebagai negara yang berambisi. Artinya negara yang mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai tekad yang kuat. Vision 2030 create an ambitious nation committed to efficiency and accountability
at all levels ya. Jadi mempunyai keinginan kuat untuk melakukan penyelenggaraan negara yang clear and clean ya, katakanlah. Jadi kalau negara yang efisien, kalau negara yang akuntabel ya, termasuk di dalamnya itu adalah efektivitas, transparansi, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu the vision terms of vision ya 2030 2030. Nah, ini beberapa yang juga bisa dipahami ya dari kegiatan Vision 2030. Nah, yang paling atasnya kita lihat we have the areas of strength to rely on. Jadi Saudi Arabia itu menurut pemerintahnya mempunyai 3 kekuatan yang akan dipegang teguh. Jadi dia akan berjalan menuju Saudi Arabia maju pada tahun 2030 itu berdasarkan 3 hal ini. Yang pertama, our Arab and Islamic identity. Ya, jadi kearaban dan identitas Islam itu menjadi hal yang utama. Nah, yang kedua, itu adalah our investment strength, yaitu kekuatan investasi yang ada di Saudi Arabia. Ya, kita tidak akan bisa menghitung ya, karena investasi di Saudi Arabia itu selalu untung ya, karena banyak orang-orang yang datang ke Saudi Arabia. Kemudian our geographical location, yaitu posisi geografis yang juga menguntungkan ya, karena Saudi Arabia itu menjadi menjadi tempat di mana beradanya satu-satunya kiblat umat Muslim dan 2 tanah suci yang menjadi impian ya semua masyarakat Muslim dunia. Disitulah sesungguhnya kekuatan Saudi Arabia. Jadi 3 ini yang akan menjadi pilar, menjadi pijakan Saudi Arabia untuk membangun kerajaannya. Kita lanjutkan. Oke, nah ini juga beberapa nanti bisa disimak. Nah, kita akan masuk ya bagaimana sungguhnya pendidikan di Saudi Arabia yang bisa menjadi daya tarik ya internasional student ya. Saya akan langsung ke sini saja ya supaya efektif, karena ini sifatnya informatif ya. Seperti ini adalah tujuan umum daripada pendidikan, saya kira hampir sama ya dari setiap negara ya. Tujuan pendidikan itu kan intinya itu adalah bagaimana menyiapkan peserta didik supaya cakap menghadapi tantangan masa depan, tantangan ekonomi, tantangan digital, tantangan sosial, tantangan industri, tantangan pengetahuan. Dan saya kira itu sama lah dalam setiap negara ya, hanya saja pelaksanaannya mungkin berbeda-beda. Nah, ini equality in education for students with disabilities ya. Saudi Arabia juga memberi afirmasi kepada penyandang disabilitas di dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini apa? Oke. Nah, studi in Kingdom of Saudi Arabia. Nah, kita akan lihat bagaimana sungguhnya belajar di Saudi Arabia. The King of Saudi Arabia provide opportunities for all students from around the world to study in the various distinguished universities. Ya, jadi kerajaan Saudi Arabia itu menyediakan kesempatan kepada seluruh pelajar dari belahan dunia manapun untuk bersaudi Arabia di
perguruan tinggi yang ternama yang nanti menjadi pilihannya ya. Nah, ini beberapa universitas ya di Arab Saudi yang masuk di dalam kategori perguruan tinggi negeri ya. Jadi perguruan tinggi negeri di Saudi Arabia itu banyak, meskipun dibanding Indonesia tidak ada apa-apanya. Tapi itu dari segi jumlah ya. Tapi kalau dari segi yang lain ya, masing-masing negara mempunyai kepentingannya masing-masing ya. Saudi Arabia mempunyai perguruan tinggi negeri ya yang hampir semuanya itu mempunyai fasilitas yang sama ya. Jadi perguruan tinggi negeri di Saudi Arabia itu hampir tidak bisa dibandingkan karena semuanya sama dari segi fasilitas. Yang beda mungkin jumlah mahasiswanya ya. Jadi semuanya lengkap ya dengan fasilitas yang tersedia. Nah, di sini ada universitas ya. Ini banyak universitas ya yang terkenal. Yang terkenal ya biasanya orang nyebut Universitas Islam Madinah, Universitas Ummul Qura di Makkah, Universitas King Saud di Riyadh. Dan ini adalah universitas yang ada di Saudi Arabia. Nah, nanti tinggal dilihat ya. Ada misalnya Universitas Hail, Universitas Majma'ah, Universitas Al-Jauf, Universitas Hafar Batin, Universitas Qasim, ya, Universitas Raja Khalid, King Khalid University, Jamiah Al-Malik Khalid, Jamiah Al-Baha, dan seterusnya. Nah, ini universitas yang ada di Saudi Arabia. Nah, kemudian lanjut ya. Ini masih terkoneksi kan ya? Masih Bapak. Masih Bapak. Nanti kalau masih tidak bisa dilanjutkan. Oh ya, nanti Masih, kalau saya Bapak. ya khawatir saya apa? Oke. Oke, nah ini apa? Oh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian ini ada beberapa program studi yang bisa kita masuki ya. Artinya kita mempunyai kesempatan untuk bergabung di program studi yang ada di Saudi Arabia ini ya. Nah, jadi ini ada apa? Program studi ilmu politik, ya, hukum, jurusan pendidikan, ada bisnis, ekonomi, teknik sains, ilmu komputer, pertanian, syariah, kemudian bahasa Arab dan media. Saya ingin sampaikan bahwa salah satu yang ingin saya sampaikan melalui pertemuan ini adalah saya akan mengatakan bahwa Saudi Arabia itu sebenarnya tidak pernah hanya membuka perguruan tinggi untuk jurusan agama saja. Tidak pernah. Tapi mereka secara berbarengan membangun universitas lengkap dengan semua cabang dan ranting ilmu. Nah, itu ini saya katakan. Hanya saja orang Indonesia itu memilih Saudi Arabia untuk studi agama, syariah, akidah, Al-Quran, hadis. Itu bukan sesuatu yang buruk, bahkan sangat baik karena itu sumber daripada kajian agama Islam. Tapi secara bersamaan sungguhnya mereka memberikan kesempatan untuk ilmu-ilmu lain. Ini yang penting saya sampaikan di dalam forum ini ya. Forum ini maka ekstrimnya yang belum pernah belajar bahasa Arab pun itu hari ini bisa studi di Saudi Arabia. Nah, bagaimana caranya?
Nah, dia mengambil program studi yang berbasis sains, teknologi, engineering, mathematics, natural science, itu maka langsung belajar dengan bahasa Inggris. Nah, dan bahasa Arab nanti diajari kalau sudah sampai di sana. Nah, itu. Tapi kalau kita mau belajar agama, ya jelas mesti harus bisa bahasa Arab. Nah, misalnya di sini ada alumni SMA jurusan IPA, ya dulu di ilmu komputer. Nah, mau ngambil di sana. Nah, itu sudah langsung dicoba untuk apply ke Saudi Arabia, beasiswanya, yang mudah-mudahan takdirnya dapat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan ya melalui program studi yang ada di Saudi Arabia ini. Dan ini hanya gambaran sekilas, nanti akan saya sampaikan secara live di portal yang sesungguhnya ya tentang program studi yang bisa dipilih oleh international student. Kemudian yang berikutnya ya, nah jenis program pendidikan tinggi yang ditawarkan Saudi Arabia itu ada 3. Yang pertama beasiswa penuh, yang kedua beasiswa parsial, yang ketiga berbayar. Nah, ya yang punya uang boleh berbayar, tapi kalau bisa mencoba beasiswa ya beasiswa baik. Ya kan, beasiswa penuh, atau mau beasiswa parsial juga boleh. Beasiswa parsial itu biasanya biaya kuliah tidak dikenakan, tetapi untuk tempat tinggal dan living cost itu mencari sendiri. Kalau berbayar ya semuanya tanggung jawab mahasiswa, orang tuanya dan sponsornya. Tapi kalau beasiswa itu penuh. Nanti akan saya lihatkan secara live di portal yang beasiswa ya, apa saja yang bayar, apa saja yang beasiswa. Nah, kemudian yang berikutnya ya, ini adalah proses perjalanan pendidikan ya. Jadi ada proses seleksi, kemudian penerimaan, kemudian proses pendidikan tinggi dan penulisan karya ilmiah. Di sini ada skripsi ya, ada skripsi dalam bahasa Inggris dan Arab sesuai dengan program studinya. Mahasiswa di Saudi itu ada yang kuliah di jurusan teknik mesin, S1 teknik mesin. S1 teknik mesin, tapi dia harus menulis skripsi dalam bahasa Inggris dan Arab. Wah, berarti mungkin saya akan katakan mungkin hanya antum yang mahasiswa teknik mesin bisa bahasa Arab dan orang Indonesia gitu. Karena itu diwajibkan. Tapi ketika datang dia belum bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya bisa sendiri selama menjadi mahasiswa di Saudi Arabia. Nah, itu. Kemudian interaksi sosial dan peningkatan khazanah ilmiah dan moral. Ya, saya kira kegiatan ilmiah juga sangat banyak. Interaksi sosial dan partisipasi aktif. Ya, di sini banyak juga kegiatan sosial, banyak kegiatan yang lainnya. Kemudian kelulusan dan pelepasan komunikasi setelah lulus dan kualifikasi secara kontinu. Ya, jadi setelah kelulusan itu ada kegiatan ya pembinaan alumni dan lain sebagainya. Nah, ini proses berjalan. Nah, kemudian keunggulan belajar di Arab Saudi, ini bisa kita lihat ada 7. Yang pertama outstanding education, yaitu lembaga pendidikan yang memang outstanding. Kita nanti kan meyakinkan gitu kan. Jadi dia sangat meyakinkan. Jadi posisi pendidikan di Saudi Arabia itu memang bisa menjamin ya, bisa menjamin tanpa maksud merendahkan negara lain. Memang di Saudi Arabia itu ya dalam bahasa saya sudah tidak pernah bermasalah dengan beli-membeli sarpras, bayar-membayar dosen. Itu sudah tidak pernah ada masalah di Saudi Arabia. Nggak pernah ada masalah fakultas X butuh alat laboratorium, kapan belinya? Besok beli, nggak usah mikir tahun depan. Nah, itu kelebihan Saudi Arabia. Perlu profesor dari bidang X dari luar negeri, besok langsung diundang, nggak usah mikir anggarannya dulu. Nah, itu Saudi Arabia. Itu jadi dia menjanjikan ya. Kalau kita masuk ke fakultas kedokteran, fakultas astronomi, apalagi fakultas perminyakan dan mining, nah itu
hampir 90%, hampir 100% itu profesor-profesornya multinasional dan alumni-alumni perguruan tinggi ternama di Barat, Eropa, Inggris, Prancis, Rusia, Cina, dan lain sebagainya. Termasuk bidang ekonomi, termasuk bidang sastra, dan seterusnya. Itu kelebihannya. Itu bidang agama sudah pasti ya, mereka sumber daripada para profesor, para ulama yang mendalami bidang-bidang agama. Ini sesungguhnya kelebihan ya, kelebihan pendidikan di Saudi Arabia. Jadi ini yang nyaman gitu ya, yang nyaman bagi para pelajar. Yang kedua, kemajemukan pengetahuan tadi ya. Jadi ada diversifikasi program studi ya, kemudian hasil yang berkualitas. Mengapa berkualitas? Karena ditunjang oleh fasilitas dan juga sarpras, kegiatan-kegiatan kebudayaan dan pariwisata yang bermacam-macam. Nah, di sini juga ada kegiatan kebudayaan ya. Jadi don't worry, mahasiswa-mahasiswa yang bisa menampilkan tari-tari, menampilkan budaya Indonesia itu sangat diapresiasi oleh kampusnya. Yang penting budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan tradisi Saudi Arabia. Ya, tari-tarian dari Sumatera insya Allah semuanya aman. Ya, tarian dari Kalimantan itu semuanya aman, dari Jawa juga aman. Nah, gitu. Ya, apalagi permainan musik ya seperti angklung, seperti kolintang, itu sangat diapresiasi. Ya, jadi kalau ke Saudi nanti ngaji terus ya ngaji kan kewajiban muslim, harus ngaji gitu kan. Tapi kan ada juga kegiatan yang lain, yang suka main bola nanti berlatih langsung dengan Cristiano Ronaldo yang hari ini menjadi pemain di klub An-Nassr Saudi Arabia. Kurang apa? Iya kan? Nah, gitu. Nah, ini yang enak-enak ya saya ceritakan. Kemudian penelitian ilmiah ya, Saudi Arabia juga konsen ya di dalam ini ya, bahkan kemarin bantuan publikasi juga banyak di sini. Praktik kerja lapangan ada sesuai dengan program studinya, kemudian jurusan yang bervariatif. Nah, kemudian prosedur pengajuan beasiswa. Beasiswa dapat diajukan melalui portal resmi program dari Saudi Arabia, yaitu www.studyinsaudi.gov.sa. Oke. Nah, sekarang kita akan live portal ini. Nah, live portal studi in Saudi Arabia yang beasiswa. Nah, itu. Nah, tutorial daftar beasiswa Saudi Arabia tidak akan saya jelaskan step by step ya, karena ini waktunya lama, tapi nanti setelah ini akan saya tunjukkan tutorial melakukan pendaftaran di Saudi Arabia. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ya tentang program studi dan perguruan tinggi yang nanti bisa menjadi pilihan, termasuk dengan statusnya. Nah, kita lihat dulu ya, di program studi yang menjadi pilihan itu berada di banyak universitas. Nah, di sini ada government universities ya. Ini ada nanti ini bisa diklik masing-masing ya. Kalau tidak salah di sini ada 26 ya, ini kita show more. Nanti akan ada kampus-kampus negeri ya yang bisa menjadi pilihan. Ya, ada sekitar 26 kampus kalau tidak salah. Nah, ini cara bacanya. Contoh misalnya Universitas Jazan, itu ada 80 program studi yang disediakan. Nah, kita memilihnya bagaimana. Nah, itu tinggal dilihat saja, kita nanti mau pilih yang mana. Ini 40 program studi, ini ada 60, kemudian ada yang 32, 39, tergantung dengan kesediaan daripada universitas yang ada. Nah, bahkan kalau di universitas besar seperti di Riyadh ini ya,
King Saud University, Jamiah Al-Malik Saud itu ada 286 program studi. Ini ada 350 program studi. Nah, itu ya. Nah, kalau mau melihat bagaimana kampusnya ya nanti bisa kita melihat di website masing-masing kampus ya. Ini gambarnya. Nah, ini kalau kita klik ya gambarnya itu akan kelihatan kampusnya. Ini contoh saja ya. King Khalid University di Abha. 26 fakultas, 350 program studi, berdiri tahun 1998. Ranking dunianya ada di sini ya. Yang dunianya itu pada tahun 2026 itu QS ranking peringkat ke 535. Ya. Ya apa namanya? Masih di atas seluruh win-win ya. Ya kalau win. Nah, gitu. Kemudian kalau di negara Arab dia ranking ke-11. Akreditasi internasionalnya ini ya. Jadi ada NCAA, NCAA, SCFHS, ada ABET ya. Ini juga nah ini lokasinya ya. Nanti bisa dilihat. Nah, ini semua kampus yang ada itu bisa diakses mauki'nya, bisa diakses portalnya. Nah, ini ya. Nah, itu. Nanti di sini ada kota yang menunjukkan. Ini di kota Abha, di kota Riyadh, di kota Jeddah ya, yang kemudian di kota Makkah, kampus Ummul Qura, kemudian di kota Ahsa, King Faisal, di kota Madinah ya, Madinah, di Taibah, di Madinah juga, Al-Kharaj, Prince Satam. Jadi di Madinah itu ada 2 universitas. Yang pertama Islamic University of Madinah, khusus laki-laki. Saya sampaikan khusus laki-laki. Kalau perempuan pilihnya bukan di sini tapi yang sebelahnya di Taibah University. Nah, jadi kalau mbak-mbak yang jenis kelaminnya female, jangan daftar di Madinah, nanti nggak diterima karena itu laki-laki. Tapi kalau di Madinah harus ke Taibah University atau juga di Princess Nurah University yang ada di Riyadh. Kampus khusus perempuan terbesar di dunia. Isinya perempuan dari mulai rektor sampai cleaning service perempuan. Nggak ada laki-laki di situ kecuali security-nya. Nah, itu. Nah, ini banyak ya, nanti ini bisa dieksplor masing-masing sesuai dengan kesempatannya. Nah, sekarang kita ingin melihat program studi yang tersedia dengan statusnya berbayar penuh, beasiswa parsial atau beasiswa penuh. Nah, ini kita lihat find the program. Nah, di sini akan kelihatan. Nah, di sini all cities, all institution, scholarship type. Nah, kita ambil aja lah. Yang full scholarship, ya kita klik di sini. Full scholarship. Kemudian untuk apa? Untuk diploma, diklik di sini. Apakah untuk S1 bachelor atau diploma setelah S1 atau program master atau program PhD, S3 atau program yang lainnya. Jadi tinggal diklik saja. Nah, oke, sekarang kita simulasi ya. Katakanlah kita ingin ya melihat perguruan tinggi yang full scholarship untuk jenjang S2 ya, master. Nah, yang menggunakan bahasa Inggris atau Arab Inggris. Nah, pilih di sini. Nah, yang menggunakan bahasa Inggris misalnya English. Nah, di sini akan dimunculkan di sini program studi beasiswa yang kuliahnya menggunakan bahasa Inggris jenjang magister yang ada di Saudi Arabia. Kita lihat. Nah, di sini ada Master of Science in Biology. Science in Biology, ya kan? Di sini ada mahasiswa program S1 yang jurusan biologi enggak?
Ya, ada nggak yang jurusan S1 teknik, S1 matematika, S1 bahasa, S1 kimia? Nah, itu nanti bisa lihat di sini. Nah, ini ada Magister of Science in Biology. Itu studinya 2 tahun, dia full scholarship. Ada di Jazanda, sudah seterusnya. Ada beberapa pilihan, ya, bidang S2 yang banyak sekali ini. Jadi next aja di sini, ya kan? Nah, nanti kita dilihat atau kita mau pilih ya institusinya di sini. Nah, misalnya mau pilihnya di kampus tertentu, nah ini bisa dipilih. Katakanlah saya mau kuliah di Universitas Muhammad bin Saud Islamic University yang ada di Riyadh. Nah, di sini belum ditambah, belum di-add, kalian masih di-add. Misalnya kita ke yang sudah ada ini King Saud University ya sebagai contoh. Ini English ya, kita pakai language ya, belum ya, nanti dicoba di sini. Kemudian King Abdul Aziz misalnya. Nah, di sini ada ya. Jadi ini yang nanti di sini cara membacanya itu begini. Jadi ini adalah program Business Administration, ya kan? Di kampus yang Abdul Aziz University, jenjang magister, beasiswa penuh, ya. Perkuliahan dilakukan menggunakan bahasa Arab dan Inggris, internasional. Bisa diisi oleh mahasiswa asal Arab Saudi atau international student. Both itu artinya bisa menerima laki-laki dan menerima perempuan. Nah, adanya di kota Jeddah. Nah, itu ya. Nah, itu cara begitu semuanya. Nah, ini juga idarat amal ya. Nah, sama. Kemudian ini pendidikan anak usia dini ya, education in childhood studies. Nah, mungkin di sini ada yang mahasiswa S1 jurusan PAUD, atau kalau di UIN itu ada PAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ini bisa masuk kuliah di sini. Nah, cara bacanya ini di sini international student menerima perkuliahan dalam bahasa Arab khusus perempuan, hanya menerima perempuan, adanya di Jeddah. Nah, itu. Atau ada jurusan bahasa Inggris, English language. Mungkin Anda agak aneh. Kenapa belajar bahasa Inggris di Saudi Arabia? Ya, yang saya tahu semua dosen bahasa Inggris di Saudi Arabia itu alumni dari Barat semuanya. Alumni dari Barat semuanya, S2, S3-nya. Meskipun dia warga negara Saudi Arabia, ataupun dosen yang langsung. Dalam hal itu, kampus-kampus di yang lain mungkin tidak memiliki ya. Karena tadi saya sampaikan mereka mempunyai fasilitas yang baik ya dari segi kesempatan dan juga dari segi beasiswa dan sarana prasarana. Nah, begitu. Tamwil al-Islami, Islamic Finance. Ini juga yang anak-anak dari fakultas ekonomi, jurusan ekonomi Islam dan bisnis ya di UIN Salatiga misalnya, bisa masuk S2 di sini. Islamic Finance, beasiswa full scholarship 2 tahun masa studi, bisa laki bisa perempuan, di Jeddah internasional, perkuliahan dalam 2 bahasa, Arabic and English, dan seterusnya. Tinggal nanti dipilih. Nah, kalau kita mau ngeklik misalnya dengan kata kunci education, bisa saja di sini kita coba ya. Misalnya kita ingin memilih education. Jadi ini education yang ada di all cities, all universities and full scholarship
menggunakan semua bahasa, atau misalnya Arabic and English lah. Kalau Cina mungkin agak jarang. Nah maka di sini ada nanti program master ya. Kalau program PhD apakah ada? Belum, ya kan? Atau program S1 biasanya yang paling banyak ya, misalnya. Kemudian apa? Nah itu ya, jadi tinggal di apa di ini saja ditelusuri ya. Nah, ditelusuri. Nah itu. Nah ini untuk apa find your program. Nah kalau kita ingin mengetahui scholarship type-nya itu yang parsial, nah di sini juga ada. Nah, tinggal dipilih di sini ya. Tinggal dipilih di sini ya. Atau kalau mau yang berbayar ya paid study itu juga bisa dipilih di sini. Nah, ini ada pilihan ya kalau yang mau bayar. Contohnya misalnya 54.500 Riyal Saudi per semester. Ya memang agak tinggi ya kalau dikurs menjadi uang rupiah gitu kan. Nah itu. Nah kita di sini kalau menggunakan apa browse all academic progress studies, kalau menggunakan tulis ini sebenarnya belum tidak informatif ya. Kita bisa langsung di sini saja. Jadi misalnya ini program diploma ya, ini diploma in teaching Arabic and non-native Arabic. Kemudian program associate diploma ya kan. Kemudian program baccalaureus. Kemudian ada diploma tinggi. Nah ini kemudian ada master. Kemudian ada program setelah program lain ya. Jadi ini seperti program apa namanya program internship ya, tapi setelah S1. Seperti kalau di kedokteran itu ada yang namanya apa itu magang gitu ya, sebelum menjadi dokter. Nah dia harus melakukan kegiatan seperti itu. Kemudian ini PhD. Nah itu nanti bisa dilihat di sini. Nah itu. Nah itu yang apa yang penting ya. Nah kemudian 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Di sini nanti kita bisa melihat, mengetahui your life in Saudi ya. Nah ini ya kegiatan nanti bisa diklik saja di sini ya. Ini versi bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau mau pindah ke bahasa yang lain juga ada di sini ya. Apakah ada bahasa Melayu? Belum ada ya, nanti bisa pindah ke bahasa Inggris misalnya. Nah, nanti dia akan muncul ya, dan seterusnya. Oke. Nah itu ya saya kira. Kemudian yang untuk video tutorial ya, kita bisa melihat di YouTube PPMI Saudi ya. Nanti akan saya sarankan Anda menonton ini ya secara utuh supaya mengetahui step by step bagaimana melakukan
pendaftaran beasiswa, termasuk juga ada informasi yang lainnya. Ini informasinya valid ya. Jika ada info yang ingin diketahui lebih banyak bisa ke sini. Nah ini ya tutorial, ini videonya. Ini Hamzah, teman-teman. Hamzah adalah tes. Nah ini ya, jadi ini videonya berdurasi 1 jam 3 menit. Nanti mohon dilihat. Ini adalah tutorial cara mendaftar yang tadi saya tunjukkan portalnya ya. Nah ini. Bukan ke Kementerian Arab Saudi nantinya, teman-teman. Nah ini yang baru, nanti ini ditonton cara-caranya, syarat-syaratnya yang perlu dipenuhi seperti apa. Nah di sini ada ya. Jadi di sini kita bisa mencoba membuat akun. Nah itu. Jadi tutorial pendaftaran beasiswa Arab Saudi, PPMI Arab Saudi. Nanti lihat di sini. Mungkin teman-teman ada teman-teman yang mencoba untuk masuk menggunakan. Saya kira itu ya untuk awal ya. Saya membuka wawasan, membuka informasi, tapi semuanya yang menjalankan adalah Anda semua, karena satu akun, satu pendaftar. Jadi tidak boleh didaftarkan oleh kepala sekolah, oleh guru, oleh teman, nggak boleh langsung. Jadi kita langsung membuat akun sendiri, kita mengupload sendiri, kita harus membuat email, nanti semua informasi bisa di-tracking dari email yang masuk yang masuk ke email kita, sudah sampai mana proses kita, sampai nanti kemudian ada undangan untuk berangkat ke Saudi Arabia, termasuk ada undangan calling visa dan seterusnya. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika belum kesempatan pada tahun 2026, bisa untuk tahun 2027 dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu Mbak Lubna dari saya. Jika ada pertanyaan monggo Terima kasih Bapak. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa atas penyampaian materinya, teman-teman. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait materi, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand, or mungkin ada yang ingin diketikkan langsung melalui live chat juga dipersilahkan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik Bapak, ada yang bertanya dengan user Akil Andri Widi Hadahap, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bapak, betul. Ya. Afwan Bapak, saya mewakili anak saya ya Bapak, karena anak saya saat ini masih dalam pengabdian di pondoknya. Jadi Bapak, untuk tips supaya lulus gimana Pak? Karena tadi belum ada ya diberikan. Karena Bapak lebih mengenal ya mahasiswa di sana yang sudah lulus gitu Pak. Jadi mohon bimbingannya, tipsnya gimana gitu Pak. Syukran Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari. Baik ya. Terima kasih. Saya kembali menyarankan Ibu nanti menonton YouTube yang tadi saya share linknya dari PPI Saudi. Nanti itu akan dijelaskan tip-tipnya ya, supaya kita sempurna aplikasinya sehingga peluang untuk diterima itu lebih besar. Termasuk misalnya kelengkapan dokumen dan sebagainya. Jadi ada di video yang tadi Bu. Jadi saya kalau membahas di situ nanti terlalu lama, tapi secara umum yang pertama semua permintaan dokumen, karena kan pendaftaran di sini kan tidak ada wawancara, semuanya based on dokumen yang kita kirimkan. Maka kirimkan dokumen sebaik-baik, sesempurna, meyakinkan panitia SPMB dari Saudi Arabia, Kementerian Pendidikan itu. Nah itu. Jadi kalau ada permintaan ini harus dipenuhi, permintaan itu harus dipenuhi.
dan seterusnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi pemilihan kampus itu menentukan, karena itu kampus sudah sangat menjadi tujuan banyak orang di dunia, tapi ada misalnya kampus yang masih sedikit orang Indonesianya. Nah, jadi misalnya selain yang 3 itu, jadi misalnya ke Abha, ke Qasim, ke Al-Kharaj, itu ke Najran atau ke Taibah kalau di Madinah itu untuk putri itu sepertinya akan lebih besar. Nah, kalau tips-tipsnya seperti itulah secara umum ya. Tip itu juga hanya berbasis ikhtiar kita ya, selebihnya ya kita tawakal, mudah-mudahan diterima, sama seperti kita tawakal kalau daftar SNBP, SNBT, S2, S3 gitu, selalu ada proses di sana. Saya kira itu Ibu. Jadi putra Ibu silakan selesaikan pendidikannya untuk jenjang menengah atas sampai terbit ijazahnya, nanti baru bisa mendaftar untuk level sarjana. Kalau sudah yang sarjana bisa level S2. Yang sudah S2 nanti bisa coba daftar di program PhD gitu. Ya tentunya dengan seleksi dan juga kelengkapan itu. Dan yang paling penting, dia semuanya berbasis online, jadi kita tidak ada jadwal wawancara sama sekali, kecuali korespondensi melalui email gitu. Nanti sesuai dengan kondisi aplikasi masing-masing yang sudah diajukan. Saya kira itu. Baik Bapak, bagaimana tadi penanyanya sudah terjawab dari pertanyaan sebelumnya. Izin menyampaikan juga ini ada beberapa pertanyaan di live chat. Yang pertama ini dari Kak Oceana Maulana Yusuf dan juga Kak Royal House. Ini sebagian besar intinya sama, terkait kira-kira berapa lama informasi kelulusan atau diterima setelah pendaftaran dilakukan. Ya, bermacam-macam ya. Ada yang daftar pada bulan Mei, kemudian bulan Agustus sudah langsung dipanggil. Nah, gitu. Pada semester pertama, semester ganjil. Tapi ada yang dipanggil semester genapnya. Nah, jadi 6 bulan kemudian itu. Ada juga yang dipanggil pada tahun ajaran baru 1 tahun setelah dia mendaftar. Nah, gitu. Nah, tergantung kebijakan kampusnya masing-masing gitu. Jadi banyak unsur yang sifatnya itu non teknis. Kalau bahasa saya banyak unsur-unsur spiritual dan transendental untuk studi di Saudi Arabia ini. Ya karena dia berbeda. Jadi pertama karena kita orang Muslim, pertama kuatkan husnuzon kepada Allah dan kepada panitia SPMB Saudi bahwa kita akan diterima, itu yang pertama. Yang kedua, berikhtiarlah secara maksimal dengan niat ikhlas untuk bisa belajar, mendapatkan pengalaman dan lain-lain di Saudi Arabia. Dan yang ketiga, tawakal atas pilihan Allah untuk kita diterima di Saudi Arabia pada waktu tercepat, pada waktu agak cepat, dan mungkin pada waktu yang di mana Allah memilihkan kita saat itu. Begitu. Karena sebagai orang beriman kita selalu yakin Allah akan pilihkan kita waktu yang tepat untuk semua episode dalam kehidupan kita. Maka tidak ada lagi istilah studi terlambat, nikah terlambat, udah nggak ada lagi. Karena emang tepatnya ya itu dia. Mbak Lubna bisa paham ya pernyataan penting ini. Jadi tidak ada istilah S1 terlambat, S2 terlambat, bekerja terlambat, tidak. Tapi memang Allah pilihkan saat itu yang paling tepat untuk kita. Kita baru bisa bekerja betul 3 tahun setelah menjadi S1. Itu memang pilihan Allah untuk kita.
kita baru diterima sarjana, baru diterima magister di luar negeri 3 tahun setelah kita mendaftar. Itu memang pilihan Allah yang tepat bagi kita. Nah, gitu. Ya, jadi ini penting ya, ya karena karena Saudi Arabia itu nanti kita akan dekat dengan Baitullah, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan para sahabat. Jadi tingkatkan husnuzon, ikhtiar semaksimal mungkin, dan tawakal atas ketentuan Allah untuk kita. Nah itu. Jadi kalau yang tadi itu kalimat-kalimat ustaz, bukan atas pendidikan. Kan yang tadi. Tapi itu penting, ya kan, supaya kita tidak menyalahkan sistem yang katakanlah ya mungkin bagi kita tidak menguntungkan, tapi akan ada yang menguntungkan pada saatnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya lagi ya. Yang mengangkat tangan dari Mas Irfan Rois, dipersilakan Kak Irfan Rois. Oke, sebelumnya terima kasih telah memberikan waktunya, dan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi untuk siang ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Irfan, saya lulusan dari pendidikan bahasa Inggris di Universitas Mata Anwar Banten. Ini Pak, saya mohon izin untuk bertanya ya. Apakah bisa Pak dengan saya lulusan S1 di Indonesia melanjutkan di kuliahan Saudi Arabia? Dan pertanyaan kedua mungkin saat ini saya bisa dibilang kedapatan visa kerja di Saudi Arabia, tepatnya di Jeddah. Apakah dengan saya posisi di sini bisa mendaftar langsung di universitas yang ada di Saudi Arabia, atau prosesnya seperti apa Pak? Mungkin hanya itu saja, terima kasih. Oh ya, ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, Mas Irfan, ya namanya sama ya, Mas Irfan. Ya, ya yang saya tahu sementara ini ya, platform itu bisa digunakan dan bisa dibuat akun oleh siapa saja, baik itu yang tinggal di Indonesia ataupun yang tinggal di Saudi Arabia. Jadi nanti Mas Irfan mencoba saja. Kalau misalnya sistem itu jalan berarti bisa gitu. Nah itu ya. Jadi berarti Mas Irfan sudah mukim ya, sudah punya iqomah berarti. Iqomah mukim seperti saya. Iya Pak, sudah Pak. Nah itu ya, nanti dia dicoba saja gitu. Setahu saya itu bisa digunakan. Kemudian yang kedua, soal ijazah ya tidak ada masalah. Dari S1 manapun di Indonesia, yang penting dia ada ijazahnya itu asli ya. Asli itu penting supaya Anda belum apa-apa udah bohong sama Saudi Arabia, nggak boleh ya. Nah itu silahkan mendaftar itu tidak ada diskriminasi. Yang penting semua syarat-syarat, semua aturannya dipenuhi. Misalnya kalau ijazahnya masih bahasa Indonesia dan Inggris, maka perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh penerjemah tersumpah misalnya gitu. Nah itu jadi dan kalau jurusan bahasa Inggris ya, pendidikan tadi bisa memilih jurusan bahasa Inggris yang tersedia atau jurusan pendidikan yang tersedia juga. Jadi seperti itu Mas Irfan. Informasi lebih lanjut kalau di Jeddah silakan nanti menghubungi PPMI Jeddah ya, itu mereka akan bisa langsung jawab tuh. Kalau saya punya iqomah Saudi bisa daftar enggak? Nah, karena biasanya mereka tuh para aktivis dan langsung berinteraksi dengan platform itu dan mereka punya pengalaman. Gitu. Kalau saya nggak bisa karena saya sudah selesai semua studinya. Jadi belum pernah melakukan proses itu ya, tapi teman-teman dari PPMI itu melakukan itu sehingga dia punya pengalaman langsung terkait dengan pendaftaran yang dilakukan oleh calon baik itu sedang tinggal di Saudi ataupun tinggal di Indonesia. Saya kira itu Mas Irfan. Rabbuna yusahil insyaallah. Baik, bagaimana Mas
Irfan, apakah masih ada pertanyaan Oke, lanjut? baik. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Selanjutnya Bapaknya ada beberapa Oke, unique saya rasa pertanyaan. cukup. Terima kasih Bapak telah menjawab. Baik Mas Irfan, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang saya himpun. Pertama, apakah untuk pasca sarjana bisa menggunakan SKL untuk mendaftar, dan apakah boleh bila lebih dari satu universitas untuk didaftar? Oh ya, baik. SKL menurut pengalaman itu tidak kuat untuk memenuhi syarat. Jadi hampir semua yang pakai SKL tidak diterima. Jadi ya dengan konsep mari berikhtiar sebaik-baiknya, ya tunggu saja sampai jasanya terbit. Tapi kalau mau daftar yang SKL juga boleh. Tapi pengalaman teman-teman di Saudi biasanya SKL hampir tidak ada yang pernah diterima. Karena dia bukan syahada, dia bukan certificate of graduation. Jadi itu karena kita bersaing dengan orang sedunia, jadi ya biar dimaksimalkan ikhtiarnya dan pemenuhan syaratnya. Ya saran saya seperti itu. Nah, pemilihan program studi untuk tahun ini kita dipersilahkan memilih sampai 25 program studi. Nanti bisa dilihat di video yang tadi saya tunjukkan di YouTube itu. Jadi kalau 20 program studi, nanti universitasnya bisa 25, bisa 5, misalnya di Madinah 5 prodi, di Mekah 5 prodi, di Jeddah 5 prodi. Nah, diisi semua itu nanti masa ada 25 nggak ada yang nyangkut gitu kalau bahasa kita gitu kan. Bisa saja gitu. Apalagi kalau tadi di kampus-kampus yang masih sedikit orang Indonesia. Nah, gitu. Jadi misalnya di Jazan, di Hafarbatin, kemudian di Najran tuh belum banyak. Jadi kita ada peluang untuk bisa diterima. Gitu. Saya kira itu Mbak Lubna. Oke Bapak. Selanjutnya ini pertanyaannya, kira-kira peran atas nanti di sana apa ya Bapak? Peran dari atase sendiri ketika berada di Saudi Arabia itu seperti apa? Oh ya, dalam konteks beasiswa ya kan, dalam konteks beasiswa semua dilakukan oleh calon pengusul ya. Jadi atase misalnya sebelum mendaftar ya kan, biasanya atase itu kalau mahasiswa sudah diterima ya kan, dia menjadi pembina dari mahasiswa Indonesia yang ada di Saudi Arabia. Jadi jadi pembinaan, kemudian kegiatannya, kemudian perlindungannya. Jika ada masalah-masalah dalam kegiatan studi dan perlu adanya komunikasi bantuan dari KBRI, maka di situ atas pendidikan dan atas yang lain itu bisa membantu mahasiswa supaya dia tetap aman, nyaman, terlindungi, terpenuhi hak-haknya selama studi di Saudi Arabia. Kalau soal mendaftar ini ya kita tidak pernah juga diberikan kewenangan spesial oleh pemerintah Saudi Arabia. Nah, kita hanya bisa membantu ya, menginformasikan ya kan, dan saling menguatkan supaya prosesnya berjalan dengan lancar sehingga nanti bisa ada peluang lebih besar yang diterima. Saya kira itu Mbak Lubna. Kalau pekerjaan atasan pendidikan, nanti kalau diterima silakan mampir ke kantor saya, nanti kita diskusi 5 jam soal atasan ngapain aja gitu ya. Di sini nanti kelamaan. Gitu. Makanya Anda terima dulu, nanti baru ke kantor saya. Nanti tahu kan. Begini Bapak, apakah atase hanya berada di Riyadh saja atau ada di daerah yang lain? Atasan pendidikan hanya ada di KBRI Riyadh, karena KBRI hanya ada di Riyadh. Nah, karena atase enggak boleh di warung kopi, tinggalnya harus di KBRI, Mbak Lubna. KBRI ya Pak ya? Jadi ya, karena KBRI hanya ada di Riyadh, maka hanya ada atase di Riyadh hanya ada satu. Di kota lain tidak ada. Yang ada itu KJRI, Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Tapi di sana tidak ada atase pendidikan, adanya atase perdagangan ada, atase imigrasi ada, gitu kan. Nah, tapi kalau atas pendidikan hanya ada di Riyadh. Nanti saya
saya tunggu Anda mampir ke KBR biar ketemu saya. Mudah-mudahan Anda diterima kalau jadi daftar, kalau nggak daftar ya nggak diterima. Gitu Mbak Lubna. Baik Bapak, ini ada pertanyaan lanjutan. Tantangan terberat studi di Saudi niku seperti apa Bapak? Apakah cuacanya yang terlalu ekstrim atau orang-orang di sana yang mungkin terlalu berbeda dengan kultur kita di Indonesia mungkin? Ya kalau tantangan terberat itu studi dimanapun terberat. Wong di Salatiga aja berat kok, apalagi di luar negeri. Tapi kita tidak membahas berat kok Mbak Lubna. Ngapain membahas berat? Iya kan? Karena hidup kita itu sejak lahir aja sudah berat. Betul nggak Mbak Lubna? Coba tanya sama ibu kita. Ibu kita itu udah berat melahirkan kita. Wong kita itu juga sudah berat ketika baru lahir. Nah terus kalau misalnya nggak mau berat, ya berarti belum siap untuk hidup. Nah itu pesan normatifnya ya. Tapi secara praktis ya di Saudi Arabia itu relatif tidak ada yang berat karena fasilitas tersedia. Kalau urusan panas itu nanti Anda kan kuliahnya bukan di tenda, di ruang ber-AC. Jadi nggak ada masalah. Mobil AC semua, taksi AC semua. Jadi tidak ada masalah. Urusan komunikasi dengan orang Arab ya nanti bisa belajar sendiri karena di Indonesia, di Saudi Arabia sudah ada hampir 3.000 mahasiswa Indonesia, sudah banyak teman. Jadi Anda tidak akan sendiri, ya insya Allah. Jadi orang Indonesia itu dikenal baik. Jadi saya nyampaikan modal terbaik kita bergaul adalah akhlak. Tunjukkan akhlak kita sebagai Indonesia yang Muslim kepada orang Arab. Orang Arab akan menghormati kita. Maka semuanya akan menjadi mudah. Nah, gitu. Jadi saya tunggu di Riyadh kalau Anda sudah diterima menjadi mahasiswa. Nanti kita makan makanan Indonesia. Ketemu teman-teman Indonesia gitu. Insya Allah kalau sudah niat kuat tidak ada yang berat secara tekad. Tapi kalau secara fisik mungkin panas sekali di sini ya kan. Tapi di sini di Saudi Arabia kalau jalan-jalan tidak terlalu macet Mbak Lubna. Jadi ya macet tidak terlalu dah. Kehidupan lebih tertata, karena di sini orang tidak boleh sembarangan jalan, tidak boleh sembarangan jualan, tidak boleh sembarangan foto-foto, tidak boleh sembarangan pasang apa-apa, semua diatur. Nah, tapi hidupnya tertib, tidak boleh sembarang nyebrang, tidak boleh sembarang apa-apa. Jadi di sini tertib, justru kehidupan itu akan menjadi enak. Apalagi Anda kalau diterima sekolah di Madinah, Anda setiap minggu bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ziarah setiap minggu, bahkan setiap hari. Jadi Anda kuliah dari mulai pagi jam 4 selesai langsung lapor kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, aku sudah belajar dengan para profesor. Nah, lapor besok, lapor lagi besok, lapor lagi. Alangkah indahnya. Kalau Anda terima di Makkah, habis belajar, kalau tidak capek, umroh. Pulang ke kamar. Belajar lagi besok, umroh lagi. Nah, itu kalau, tapi nanti menyesuaikan. Itu itu artinya kesempatan yang bisa kita itu. Nanti kalau agak jauh, weekend, ya kita ziarah oleh Muhammad, ya bertemu, saya sudah datang, terima kasih engkau sudah membimbing membimbingku sehingga menjadi umat nabimu dan sampai sekarang bisa melihat langsung makam Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang ada di Saudi Arabia dengan niat thalabul ilmi. Saya kira itu Mbak Lubna. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir sebagai penutup. Jika harus mengulang dari awal, apa yang akan Bapak persiapkan lebih serius sebelum studi ke Timur Tengah dalam hal ini bagi mahasiswa penerima beasiswa full? Maksudnya apa? Maksudnya kalau saya mulai ulangi. Oh ya, oke. Dari awal, apa yang akan Bapak persiapkan lebih serius sebelum studi ke Timur Tengah?
Oke, ya, kata kunci yang paling penting, studi ke Timur Tengah harus menguasai bahasa internasional, utamanya bahasa di mana kita akan tuju. Kalau kita ke Saudi Arabia, maka kita harus, menguasai bahasa Inggris dan Arab. Kalau kita ke Perancis ya menggunakan bahasa Inggris dan, Perancis. Tapi Saudi Arabia ini baik sekarang, Anda bisa kuliah ke Saudi Arabia tanpa harus bisa bahasa Arab dulu, untuk program-program yang tadi saya sebutkan tadi itu. Nanti bahasa Arabnya belajar sekalian sembari studi di sini, gitu. Nah, jadi itu kebaikannya itu, jadi kalau, saran saya itu kemudian siapkan mental, ya kan, siapkan mental, kemudian raih prestasi sebanyak-banyaknya pada jenjang sebelumnya. Kalau Anda anak SMA, raih prestasi sebanyak-banyaknya sehingga nanti sertifikat-sertifikat itu bisa diajukan di sistem ini, bahwa Anda pernah juara tahfidz 30 juz, Anda juara pidato, Anda pernah ke Amerika, Anda pernah ke Inggris, Anda pernah ke Thailand, itu nanti penting itu. Nah, ketika Anda mahasiswa S1, raih prestasi pengalaman sebanyak-banyaknya. Anda punya seminar, Anda punya ini, skor TOEFL, skor TOEFL, kemampuan apa gitu, itu semua dilakukan. Karena itu akan menjadikan kita bersaing gitu. Ya itu namanya ikhtiar. Jadi maksimalkan ikhtiar, ya setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ya saya pikir saya melakukan itu. Saya melakukan itu, ya artinya pada fase-fase kehidupan saya gitu, saya melakukan itu ketika saya di jenjang SMA, sekolah menengah, di pesantren, di MAN, itu saya juga melakukan itu. Ketika saya di S1, di Al-Azhar, saya melakukan itu, sehingga berikutnya tidak mudah. Bahkan untuk mencapai posisi hari ini, saya juga selama puluhan tahun ya mengukir prestasi internasional, sehingga orang akan melihat bahwa kita mempunyai kemampuan. Sama seperti Anda daftar S2 di Saudi Arabia, ketika Anda meyakinkan panitia bahwa Anda hafiz Quran 20 juz, ini syahadahnya, Anda sudah tes TOEFL bahasa Inggris dapat nilai 500, Anda sudah tes bahasa Arab punya nilai sekian, itu dilampirkan. Anda sudah pernah ke seminar ke Malaysia, itu dilampirkan. Itu namanya memaksimalkan ikhtiar. Nah, jadi itu. Jadi saya tidak perlu, saya hanya menceritakan apa yang saya lakukan ini, Mbak Lubna ya, sampai posisi hari ini ya. Ya kalau menjadi atas saya itu kan satu orang dari jutaan yang pengen, ya kan. Jadi satu jutaan yang pengen, dan yang paling penting supaya sukses, gali terus informasi tentang beasiswa ini dari portal resmi. Tadi PPMI Saudi, silakan masuk ke IG-nya, masuk ke YouTube-nya, masuk ke bot PPMI Saudi, nanti Anda bisa tanya, bisa download semua informasi di situ, insya Allah valid. Itu karena mahasiswa PPMI Saudi juga salah satu programnya adalah melakukan sosialisasi studi di Saudi Arabia. Ya, kami bersama-sama antara KBRI, atas pendidikan, dan juga mahasiswa Indonesia yang ada di Saudi, itu bersama-sama mengedukasi ya teman-teman Indonesia untuk melanjutkan studi bagi yang memang mempunyai niat ya studi di Saudi Arabia. Saya kira itu.